Selamat pagi. Apa kabar, Jess? Aku baru ketemu sama teman lamaku. Berbicara seperti ini jadinya. Ya. Gimana, Jess? Apa kabar, Jess? Ini ada satu komen yang saya nggak tahu ya. Maksudnya dia itu marah. Maksudnya dia itu ngeledek. Maksudnya dia itu menanyakan, saya nggak tahu. Yang jelas pasti orang ini mendengarkan VT saya dan kemudian dia memberikan reaksi karena mindset yang di otaknya dia tidak sama dengan apa yang saya sampaikan. Sehingga kalimatnya kayak begini. Apakah Bapak pernah mengalami namanya MAH, asam lambung, atau GERD? Berarti ini mungkin penderita parah ini. Nggak apa-apa. Saya tidak pernah mengalami yang namanya MAH, GERD, sama PAH. Tidak pernah. Kenapa? Karena saya tidak pernah sarapan. Saya bangun tidur, minumannya racikan macin. Kalau puasa kayak sekarang ini, jam 3 pagi, saya bangun, buka sahur, minumannya racikan macin, dan tidak makan. Itu yang membuat kamu tidak akan pernah kena itu mamahmu itu, papahmu itu, gerdu pos jaga itu tidak akan pernah. Orang-orang yang hari ini mengalami MAH, PAH, GERD yang nantinya bisa kena tukak lambung dan kemudian karena diobati akan membentuk sebuah komplikasi dalam tubuhnya dia. Itu karena kamu selalu sangat rajin, tapi rajinnya rajin sarapan. Itu yang terjadi. Konvensional pasti senang, DR pasti senang kalau kamu sarapan. Kenapa? Karena OBAT akan laris. Itu yang terjadi seperti itu. Tapi kalau kamu ya belajar dari kecilkah atau sekarangkah mulai belajar untuk tidak sarapin tubuhmu. Jadi bangun tidur, kalau kamu punya duit, saya sarankan ya beli racikan macin, lagi promo. Satu racikan macin, satu racikan yusu, dapat free mug satu ini. Kamu bisa minta Mbak Vira linknya, bisa langsung beli di sana. Atau beli 3 paket racikan macin, dapat free racikan yusu. Kamu bisa minta linknya ke Mbak Vira. Ya, boleh beli. Kalau nggak mau, saya nggak menjualnya. Kalau nggak mau, saya nggak menjualnya. Tapi saya sarankan tubuhmu butuh suplemen. Ya, kamu beli suplemen, kamu makan suplemen. Nggak usah racikan macin, saya tutupin supaya kamu nggak beli. Ya, kamu beli yang lain, nggak masalah. Karena tubuhmu pasti butuh itu. Kalau kamu nggak mengasuhkan itu, ya resikonya kamu 3-5 tahun lagi ya jebol. Mesti penyakitan. Karena apa? Karena sel-sel tubuhmu pasti akan mengalami yang namanya degeneratif. Penyakit-penyakit di mana sel gagal meregenerasi dirinya. Itu yang terjadi. Sehingga zaman-zaman dulu zaman-zaman dulu orang itu bisa mengalaminya ketika dia umur 35 tahun ke atas. Di mana sudah mulai mengalami penurunan fungsi tubuh. 35, 40, 45, 50 kayak saya ini 56 itu sudah mengalami penurunan fungsi yang sangat luar biasa. Makanya kalau kamu lihat diri saya, kamu bandingkan dengan orang-orang yang seusia saya punya kelebihan vitalitas tubuh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah ngurusi masalah nutrisi tubuhnya. Jauh banget. Orang-orang itu kelihatan tua, orang-orang itu kelihatan keriput, orang-orang itu kelihatan peot gitu. Karena apa ya? Karena dia nggak pernah mengasupkan kebutuhan nutrisi tubuhnya di mana sel-selnya dia butuh meregenerasi setiap hari. Sel meregenerasi itu butuh mineral. Sel meregenerasi itu butuh vitamin. Sel meregenerasi itu butuh asam amino. Sel meregenerasi itu butuh asam lemak. Bukan nasi, bukan tepung, bukan gula, bukan gorengan. Karena nasi, gula, tepung, gorengan itu fungsinya hanya kecil yang dibutuhkan oleh sel tubuhmu. Walaupun yang namanya karbo itu juga makanan sel, tapi dipakai untuk energi, dipakai untuk kalori, gitu. Bukan untuk meregenerasi.
Kalau meregenerasi, kamu butuhnya telur, ikan, daging, seafood yang selama ratusan tahun ini dikambing hitamkan supaya pabrik obat laris manis, supaya pabrik gula laris manis, supaya pabrik kue laris manis, supaya pabrik jajanan laris manis, supaya pabrik tepung laris manis. Ya kalau kayak sekarang udah nggak bisa dikat-katin ya, karena itu sudah terjadi sebuah lingkaran setan di sana. Kamu nutup pabrik tepung, berapa ribu karyawannya akan ter-PHK. Kayak sekarang yang terjadi itu. Ya, pabrik kain aja ribuan yang di PHK. Kamu nutup pabrik kue, berapa ribu karyawan yang di PHK. Ya udah kayak lingkaran setan. Itu bukan lingkaran setan saja, tapi lingkaran kematian itu. Yang diciptakan oleh kartel-kartel yang tidak pernah memikirkan kesehatan kamu, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Sementara dia mengasupkan tubuhnya, pemilik-pemilik itu mengasupkan banyak suplemen ke tubuhnya dia sehat, kamu yang kena imbas. Ya, sehingga rumah sakit dipenuhi dengan orang-orang yang bermasalah hanya karena masalah gula dalam tubuhnya. Kamu membenci satu pak yang berisi 12 batang dengan dilukisin tenggorokan yang bolong. Kamu membenci satu pak yang berisi 12 batang yang dikasih tulisan ROROK bisa mengakibatkan penyakit ini, termasuk disebutkan kanker, jantung, apa itu, semuanya disebutin. Tapi kamu tidak pernah menuliskan itu di kaleng kue. Kan lucu kamu, jahat kamu. Ya kamu jahat. Sedangkan yang namanya ROROK itu adalah daun tembakau. Daun tembakau itu nutrisinya tinggi sekali, nutrisinya bagus sekali. Makanya ketika COVID kemarin, itu yang namanya produksi daun tembakau itu produksinya ratusan kali lipat omsetnya. Karena apa? Karena mereka yang mengisap asap daun tembakau malah sehat, nggak kena yang namanya COVID. Loh, kok bisa Pak ya? Karena virusnya mau diar kabeh di situ. Ya. Nah, kamu yang kena, yang kamu udah merajakan, mendewakan kue-kuean, tepung-tepungan, ganjil perut yang kamu dewakan itu, ya itu yang kamu kena imbas semua. Karena apa? Karena cepat sekali kamu kena. Ya. Begitu virus masuk, langsung kamu kena. Begitu masuk virus kamu langsung terminal. Ya, karena itu makanannya virus itu makanannya kematian itu. Ya, nah kamu kalau lihat mau lebih gila lagi hari ini, anak-anak umur 4 tahun antri di rumah sakit cuci darah. Itu kenapa itu? Karena makanannya gula-gula itu, kue-kue itu. Dan kamu bahagia banget dan mengatakan ganjil perut gitu. Perutmu bukan ban truk, Jess. Perutmu tidak perlu diganjel. Ya, nah ini contohnya ini. Bapak sih tidak pernah GERD, tidak pernah mah. Ya ngapain saya kena mah? Orang saya tidak pernah sarapan. Ngapain saya kena mah? Tidak akan kena mah saya. Tidak pernah kena mah. Karena saya tidak pernah sarapan. Ya, itu hal yang penting. Nah, sehat itu hanya masalah makan, bukan masalah pola pikir. Pola pikirmu benar, makanmu salah, ya lenyap kamu. Bagaimana pola makan yang benar? Kamu tidak usah minum yang lain, ya. Asal makananmu adalah telur, ikan, daging, seafood, dan kamu tidak sarapan pagi dan tidak makan malam, kamu badanmu luar biasa. Sehat badanmu. Penyakit bisa sembuh sendiri. Wah, itu ada lagunya itu. Setan ora doyan, demit ora ndulit, leloro padha lunga, amarga pracaya, rejekine teka saben dina bejo. Nah, itu kalau kamu mau sehat badanmu, gitu. Nikmatin badanmu. Saya ngalami, makanya saya bisa cerita, Jess. Ya, saya ngalami, makanya saya bisa cerita. Gitu. Sehingga untuk kembali kepada kesembuhan yang ajaib itu, ya kembali ke tubuhmu, kembali ke dirimu. Bagaimana kamu memutuskan keputusan-keputusan yang sangat bijaksana yang membuat tubuhmu menyembuhkan dirinya sendiri. Bangun tidur, minum racikan makcin, tidak sarapan. Ini saya bicara umum ya, bukan untuk yang punya masalah-masalah penyakit ya. Yang punya masalah degeneratif, komplikatif, metabolik, yaitu tonton video saya yang lain. Ya, bangun tidur, minum racikan makcin, tidak sarapan. Jam 1 sampai jam 7 pilih waktu makan yang tepat. Jam 4 boleh, jam 5 boleh, jam 6 boleh, jam 7 boleh. Malam harinya stop makan. Nah itu baru tubuhmu sehat luar biasa.
wah kelaparan Pak, wah enggak kuat Pak. Itu hanya sebatas pikiranmu dan kedamjaanmu, kerakusanmu. Sehingga kamu mikirannya cuma makan. Enggak.